Selamat siang anak-anak. Oke. Bisa dengar suara Miss Sinta? Oke. Kami. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa belajar bersama. Engkau Tuhan memberkati kami semua, supaya apa yang kami pelajari siang hari ini kami bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke. Siang hari ini, Miss mau memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada yang belum mengenal Miss. Miss yang mengajar IPS ya, jadi nama Miss Yasinta. Jadi, biasa dipanggil dengan Miss Sinta. Karena anak-anak Miss belum kenal semua, jadi Miss absen dulu satu-satu supaya Miss bisa open kamera dulu, supaya Miss bisa tahu mukanya. Oke, Shalom Mita, selamat siang. Ke yang lain. Ya, Miss absen satu-satu ya. Alicia Lori. Ya. Brandon Jeremy. Hadir. Elijah Immanuel. Hadir, Miss. Hadir. Eginius Jaiden. Enggak ada. Aaron Kusuma. Hadir. Ishak Immanuel. Hadir, Miss. Hadir. Ya. Shalomita Hutahai. Shalomita hadir? Enggak. Oke, tidak hadir. Jonathan Senjaya. Hadir, Miss. Hadir. Joshua Junaidi. Dia ada kendala internet, Miss. Oh, kendala internet. Oke. Kathleen Amanda. Hadir, Miss. Karen Lovely Wijaya. Hadir, Miss. Lingga Prasasti. Hadir, Miss. Pasek Gede Pangestu. Giri. Putu Satwika Leika ya. Hadir, Miss. Panggil Leika aja. Oh, Leika ya, oke. Rafaela. Hadir, Miss. Shalomita Arya. Hadir, Miss. Stefani Victoria. Hadir, Miss. Tiffany Lim. Tiffany. Keisha Christian. Hadir, Miss. Widya Ayu Wardani. Lagi sakit dia, Miss. Oh, sakit ya. Yovani Olivia. Miss. Yovani hadir? Hadir, Miss. Oke. Ya, jadi yang kendala internet tadi Yosua ya.
Ya, anak-anak, kita kali ini akan membuat suatu peraturan dulu ya, karena mungkin dari Miss-Mister yang lain sudah buat peraturan, Miss sendiri pun akan memberikan suatu aturan. Jadi selain nanti nilai dari Miss ambil dari nilai ujian atau nilai ulangan, Miss juga ambil menilai kalian dari keaktifan kalian selama kita belajar. Ya, jadi interaksi kalian selama belajar itu Miss akan mengambil nilai juga. Jadi walaupun nanti kalian saat ujian atau ulangan dapat nilainya rendah, tetapi akan terbantu dengan tanya jawab atau interaksi kalian selama kita belajar. Ya, jadi setiap kali Miss memberikan materi, di akhir pembelajaran Miss akan memberikan tanya jawab. Nah, interaksi kalian inilah nilai Miss akan mengambil nilai untuk nilai tambah buat nilai kalian. Jadi Miss harap selama pembelajaran kalian bisa ikut aktif, kalau ditanya menjawab atau materi mana yang belum kalian pahami bisa ditanya kembali supaya Miss bisa ulangi. Jadi yang Miss ambil nanti nilainya bukan saja dari nilai ulangan atau ujian, tetapi Miss akan memberi nilai tambah dari keaktifan kalian selama proses belajar mengajar. Nah, apakah suara Miss jelas kalian dengar atau gimana? Terlalu kecil? Pas atau oke, pas ya. Nah, kalau kurang besar, kurang jelas di chat biar Miss bisa kerasin suaranya. Oke, kita akan ini ya memulai. Bentar, Miss ini dulu. Karena masih masalah jaringan sehingga sebenarnya Miss bisa kirim modul, tetapi karena masalah jaringan jadi belum bisa terkirim. Nanti kalau jaringan sudah bagus, Miss akan kirim modul dan modul itu kalian akan pelajari supaya setiap kali kita belajar ada materi yang sudah kalian pelajari, dan Miss juga nanti akan mengirim materi-materi yang akan kita pelajari setiap kali pertemuan. Yang penting modul yang nanti Miss kirim di LMS atau di Moodle, Miss minta kalian buka dan bisa membaca-baca sebelum pelajaran kita mulai ya. Supaya apa? Supaya kalian bisa tahu gambaran materi yang akan kita pelajari sehingga saat Miss jelasin dan di akhir pembelajaran kita ada tanya jawab, kalian bisa menjawab dengan baik. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan mengenal tentang negara-negara ASEAN. Ya, jadi di bab pertama ini kita akan mempelajari tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya. Jadi tujuannya bahwa untuk setelah membaca teks atau negara-negara ASEAN ini, siswa mampu menjelaskan letak geografis, posisi geografis, dan kondisi keruangan negara-negara ASEAN secara tepat. Kemudian yang kedua, tujuannya bahwa setelah berdiskusi atau mengenal kerjasama negara anggota ASEAN, kalian mampu mengidentifikasi pengaruh kerjasama antar ruang negara-negara ASEAN. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran kita adalah setelah melakukan pengamatan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN, kalian mampu untuk menganalisis pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran, dan untuk pembelajaran pertama adalah kita mengenal negara-negara ASEAN. Sebelum Miss jelaskan, mungkin ada dari kalian ada yang tahu negara-negara apa saja yang masuk di dalam negara ASEAN? Ada yang tahu?
Miss jelasin dulu ya. Jadi Miss jelasin dulu. Kita mengenal, harus kita pelajari dulu tentang sejarah terbentuknya ASEAN. Jadi latar belakang berdirinya ASEAN itu adalah karena situasi di kawasan Asia Tenggara pada era 1960-an itu sering terjadi konflik ya. Jadi rawan terjadi konflik sehingga ada beberapa negara di kawasan ASEAN mereka sepakat untuk membentuk suatu organisasi yang bisa untuk menghandle, untuk bisa menangani masalah yang sedang terjadi di Asia Tenggara. Dan kita lihat di sini bahwa ada 5 negara yang pertama memprakarsai terbentuknya negara ASEAN. 5 negara itu adalah ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Ini adalah kelima negara yang di mana mereka bertemu sepakat untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa untuk membantu negara-negara di Asia Tenggara yang saat itu sedang terjadi konflik. Nah, dari pertemuan ini mereka sepakat untuk meresmikan dan menandatangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, ini adalah kesepakatan kelima negara ini dalam awal mula mereka bertemu sepakat untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa menangani masalah di Asia Tenggara, dan kelima negara ini adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Ini mereka sepakat menandatangani deklarasi Bangkok yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, selain Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand, Filipina ini, ASEAN ini sebenarnya terdiri dari 10 negara. Ya, jadi setelah 5 negara ini membentuk negara ASEAN ini, mereka menandatangani deklarasi ini, kemudian masuk 5 negara lain yaitu ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, ada Laos, Myanmar, dan juga Kamboja. Jadi setelah terbentuk 5 negara ini menandatangani deklarasi, kemudian masuklah 5 negara lagi yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, sebenarnya di Asia Tenggara itu ada satu negara lagi yaitu Timor Leste. Ya, anak-anak pasti tahu Timor Leste ya. Nah, jadi Timor Leste ini kenapa dia belum bergabung menjadi anggota ASEAN? Padahal dia berada di wilayah Asia Tenggara. Karena saat ini sedang dilakukan survei atau asesmen terhadap Timor Leste ini, karena untuk bergabung di dalam negara ASEAN ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan Timor Leste ini masih di dalam asesmen, jadi masih tahap asesmen dari organisasi sehingga mereka belum memasukkan dia di dalam anggota ASEAN. Tetapi Timor Leste sudah aktif, sudah ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan organisasi negara-negara Asia Tenggara. Hanya dia belum tergabung di dalam organisasi ASEAN ini sendiri. Jadi selain tadi sudah disebutkan, selain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, ada negara yang lain adalah Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dan ini kita bisa melihat satu persatu anggota ASEAN. Kita harus mengenal satu-satu negara ya. Jadi ini adalah bendera dari negara-negara ASEAN. Kita mempelajari dulu terlebih dahulu Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini dia Indonesia memiliki iklim tropis, dan Indonesia sendiri terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Dua benua itu adalah benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi ini adalah posisi Indonesia. Kemudian kerjasama yang
dilakukan oleh Indonesia itu selain ASEAN, Indonesia juga aktif di organisasi PBB, dia juga organisasi di gerakan non-blok ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa per Desember 2020 itu jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai sekitar 271 juta jiwa ya, jadi 271,3 juta jiwa. Ini adalah catatan dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi tahun 2020 itu Indonesia sudah mencapai jumlah penduduk yang tertinggi di ASEAN. Nah, komoditas ekspor di Indonesia punya, jadi Indonesia ini komoditas ekspornya itu meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan lain-lain. Kemudian Indonesia juga mengimpor ya. Jadi komoditas impor Indonesia itu meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Jadi ini untuk komoditas ekspor impor ini di kelas 7 kayaknya sudah dibahas, disinggung tentang keadaan alam Indonesia ya. Jadi pasti sudah ada gambaran. Kemudian negara berikut adalah Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah timur dan barat. Brunei Darussalam ini dia memiliki iklim tropis sama seperti Indonesia. Dan jumlah penduduknya, karena dia wilayahnya kecil dan jumlah penduduknya juga tidak terlalu banyak, jumlah penduduknya sekitar 428.697 jiwa. Itu menurut sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2017. Jadi dia hanya pertumbuhan penduduknya hanya 1,9% per tahun. Ya. Kemudian komoditas ekspor utama adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan juga gas alam cair. Ini adalah komoditas ekspor utama yang dimiliki oleh Brunei Darussalam. Kemudian komoditas import yang komoditas import yang diperlukan oleh Brunei Darussalam itu adalah mesin-mesin, kemudian peralatan transportasi, juga bahan-bahan kimia. Karena kita tahu bahwa Brunei Darussalam ini kan negara kecil, dia tidak terlalu banyak lahan, dan tetapi kita tahu bahwa dia memiliki komoditas ekspornya paling tinggi di Asia Tenggara. Jadi dia termasuk negara yang kaya di kawasan ASEAN ya. Brunei Darussalam ini termasuk negara kaya di kawasan ASEAN. Organisasi yang dimiliki oleh yang diikuti oleh Brunei Darussalam selain ASEAN adalah ada WTO, ada G7, OPEC, dan juga OKI. Kemudian negara berikut adalah Filipina. Nah, Filipina ini dia memiliki iklim tropis sama dengan Indonesia dan dipengaruhi oleh angin muson. Ya. Jadi Filipina memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Indonesia juga mempunyai jalur gunung berapi aktif. Jadi kondisi alamnya hampir mirip-mirip dengan Indonesia. Untuk jumlah penduduknya pada tahun 2017 itu jumlah penduduk Filipina sekitar 104.918.090 jiwa. Jadi ini adalah jumlah penduduk negara Filipina. Komoditas pertanian yang paling utama adalah dia komoditasnya adalah beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, dan lain-lain. Kemudian kita lihat bahwa ada komoditas industri yang dimiliki oleh Filipina, yaitu peralatan elektronik, tekstil ya, dan juga obat-obatan. Filipina juga tergabung di dalam, selain di anggota ASEAN, dia juga aktif di organisasi internasional yang lain, yaitu APEC, di OPEC, di OKI, dan lain sebagainya. Negara berikut adalah Kamboja ya. Nah, Kamboja ini sama seperti Indonesia, dia memiliki iklim tropis. Dia mempunyai
bentang alam yang unik, beda dengan negara-negara lain ya. Jadi dia punya bentang alam yang khas, yaitu hampir menyerupai piring. Ya, kalau kita lihat di peta pasti bisa kelihatan. Kemudian jumlah penduduknya sekitar 16.5.373 jiwa. Kemudian perekonomian Kamboja itu bertumbuh di sektor pertanian. Jadi dia paling unggul di sana adalah sektor pertanian, dan pengelolaan atau pengerjaannya itu masih secara tradisional. Kalau di Bali kan sistem perairan untuk pertanian Bali yang dikenal itu dengan nama apa? Anak-anak ada yang tahu sistem pertanian di Bali yang terkenal? Sistem perairan di Bali. Sistem perairan untuk pertanian di Bali. Ada yang tahu sistem apa yang dipakai? Ya, saya Miss. Siapa namanya? Lingga? Elijah. Oh, Elijah. Elijah tahu apa? Oh, Elijah. Apa? Sistem apa yang terkenal di Bali? Sistem pertanian, perairan, pertanian punya. Subak, iya Elijah, bagus. Jadi sistem perairan yang terkenal di Bali itu adalah sistem subak. Kalau di Kamboja mereka masih memakai sistem pengelolaan tradisional, tetapi hasilnya cukup bagus. Jadi di sini Oke, dan Kamboja ini dia juga aktif di negara anggota ASEAN, dia juga aktif di organisasi internasional yang lain, yaitu di PBB seperti ILO, UNESCO, dan juga WHO. Nah, kita lihat di sini, selain Kamboja, negara anggota ASEAN yang lain adalah Laos. Ya, jadi Laos juga termasuk negara anggota ASEAN. Dia beriklim, negaranya beriklim tropis, dan dia ini posisi atau letaknya itu paling timur, sehingga dia dikatakan dia berada di jalur semenanjung Indochina, karena posisinya itu perbatasannya dia di bagian timur, dia berbatasan dengan negara-negara di Cina, wilayah negara Cina. Kemudian komoditas ekspor daripada Laos ini adalah dia mengekspor biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan juga kulit. Kalau negara Laos ini komoditas impor itu dia mengimpor beras. Jadi selain beras ada minyak bumi, mesin, dan juga barang elektronik. Kita lihat di sini bahwa di dalam, selain dia ikut aktif di dalam organisasi ASEAN, Laos juga mengikuti organisasi internasional yang lain seperti IFC, juga ASEM, UNESCO, dan juga WHO, dan lain-lain. Jadi dia aktif mengikuti organisasi internasional yang lainnya. Kemudian selain Laos ada Malaysia. Nah, Malaysia ini dibagi menjadi dua wilayah ya. Jadi wilayah Malaysia Timur dan juga Malaysia Barat. Dia termasuk negara yang beriklim tropis. Dan jumlah penduduknya pada sensus penduduk tahun 2018 itu sekitar 32,4 juta jiwa. Jadi pertumbuhan penduduknya per tahun itu 0,3%. Kemudian komoditas pertanian, komoditas yang dimiliki oleh Malaysia itu adalah selain komoditas pertanian, penduduk Malaysia juga bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Malaysia juga aktif di dalam organisasi internasional yang lain selain ASEAN, yaitu dia mengikuti organisasi-organisasi lain, misalnya UNESCO, WHO, dan lain sebagainya.
Selain Malaysia ada Myanmar. Nah, Myanmar ini adalah suatu negara yang memang awalnya sebelum terkenal dengan nama Myanmar, dia sebelum nama Myanmar itu dia bernama Burma atau Birma, ya. Jadi sebelum terkenal dengan nama Myanmar, ini awalnya dia dikenal dengan nama Burma atau Birma. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk keadaan alamnya atau iklimnya, kesuburan tanah di Myanmar itu terkenal karena dia berada di 2 jalur sungai yang terkenal, sehingga pertaniannya sangat subur di sana karena dia berada di jalur Sungai Irrawaddy dan Sungai Salween, ya. Jadi inilah yang memberi suatu keuntungan buat negara Myanmar. Dia memiliki lahan yang subur karena posisi berada di 2 jalur sungai yang cukup terkenal. Kemudian Myanmar juga aktif mengikuti organisasi internasional, selain ASEAN adalah UNESCO, UNICEF, dan lain sebagainya. Wilayah, nah dari ke-10 anggota ASEAN, 9 anggota ASEAN yang lain memiliki satu iklim, yaitu iklim tropis. Sedangkan Myanmar ini dia memiliki 2 iklim, yaitu iklim tropis dan juga iklim subtropis. Di Myanmar ini memiliki 2 iklim, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Negara berikut adalah Singapura. Nah, negara Singapura ini adalah dikenal negara satu-satunya negara maju di ASEAN, ya. Jadi dari 10 anggota ASEAN ini, Singapura sendiri yang terkenal dengan negara maju. Sedangkan 9 negara yang lain adalah negara berkembang. Jadi negara Singapura ini juga dia memiliki luas daratan yang sempit, ya, karena dia juga memiliki iklim tropis sama dengan Indonesia. Karena luas wilayahnya sempit, sehingga jumlah penduduknya juga tidak banyak. Dia hanya memiliki jumlah penduduk pada sensus penduduk tahun 2017 itu jumlah penduduknya hanya 5.708.844 jiwa. Jadi, kemudian sumber daya alam yang dimiliki memang sangat terbatas, sehingga Singapura ini dia mengembangkan kegiatannya di sektor ekonomi serta sektor industri dan jasa. Jadi kegiatan di sektor ekonomi itu dia lebih mengutamakan itu adalah di sektor industri dan jasa. Dan Singapura ini juga termasuk suatu negara yang aktif, ya. Dia aktif dalam mengikuti organisasi internasional. Jadi dia masuk di WTO, di PBB. Dia termasuk suatu negara yang aktif. Selain Singapura, ada Thailand. Nah, dari ke-10 anggota negara ASEAN ini, hanya negara Thailand yang tidak pernah dijajah oleh negara Barat. Dia tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Jadi, semua negara di ASEAN ini hampir semua sudah pernah dijajah oleh negara Barat, tapi Thailand ini adalah satu-satunya negara yang di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara Barat. Ya. Dan wilayah Thailand ini termasuk beriklim tropis sama dengan Indonesia dan jumlah penduduknya itu sekitar 69.037.513 jiwa. Dan hasil pertanian yang dimiliki Thailand, hasil utamanya adalah padi, ya, yang menjadi komoditas ekspor negara ini. Termasuk Indonesia mengimpor beras dari Thailand, ya. Di Indonesia ini termasuk negara pengimpor beras dari Thailand juga, karena hasil komoditas pertanian utamanya adalah padi, ya, Thailand, ya. Jadi Thailand ini hasil pertanian utamanya adalah padi.
Dan dia juga termasuk negara yang memang ikut aktif dalam memprakarsai ASEAN, dia juga aktif di organisasi-organisasi internasional yang lain. Kemudian negara berikut yang terakhir ya, negara ke-10 adalah Vietnam. Nah, Vietnam ini dia posisinya paling timur di semenanjung Indochina ya, seperti ini sudah singgung tadi. Dia posisinya ada di semenanjung Indochina. Dan cuaca yang dimiliki oleh Vietnam ini ada 4 bagian ya, 4 wilayah cuaca, yaitu pegunungan utara, kemudian Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Vietnam ini memiliki 4 cuaca ya, 4 wilayah cuaca di Vietnam. Kemudian komoditi ekspor utama yang dimiliki oleh Vietnam adalah beras. Kemudian ada kopra, karet, dan lain sebagainya. Kalau komoditas impor yang utama dari Vietnam ini adalah dia mengimpor bahan bakar minyak atau BBM, kemudian besi, baja, obat-obatan, dan lain sebagainya. Vietnam ini juga dia aktif di dalam ASEAN, anggota ASEAN, dan juga dia ikut bergabung juga di organisasi-organisasi internasional yang lain. Nah, ini adalah kita mengenal negara-negara di anggota ASEAN, di dalam anggota ASEAN yang tergabung di dalam wilayah organisasi ASEAN. Dari penjelasan Miss ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin bagian mana yang dirasa kurang jelas? Miss Sinta memberi kesempatan untuk kalian bisa bertanya, anak-anak. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan supaya Miss bisa jelasin ulang. Atau mungkin penjelasan Miss kurang keras? Suara Miss kurang keras? Pas? Ya. Oke. Anak-anak ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, Miss yang bertanya nih. Ya. Karena ada yang mau bertanya, maka Miss yang bertanya. Coba sebutkan 5 negara pendiri ASEAN. Ayo, ada yang tahu? Ini sudah jelasin loh. 5 negara pendiri ASEAN. Oke, yang tahu bisa jawab. Boleh coba, Miss? Ya, siapa namanya? Alicia. Alicia. Oke, silakan. ASEAN dibentuk oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Iya, betul. Jadi ASEAN 5 negara pemerkasa atau pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, Indonesia ASEAN ini kan sekarang bukan 5 negara aja, tetapi menjadi 10 negara. Coba sebutkan lagi 5. Tadi kan sudah disebut oleh Alicia, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Coba sebutkan lagi 5 negara lagi. Kan ada 10 negara yang sudah jelasin satu persatu tadi. Ada yang bisa menjawab? Saya Miss Iya, siapa namanya? Elijah. Elijah, silakan Elijah. Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, sama Brunei. Iya, betul Elijah. Jadi selain kelima negara tadi yang baru masuk bergabung bersama adalah ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, ada Laos, ada Myanmar, dan Kamboja. Sehingga negara anggota ASEAN menjadi 10 negara. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga.
kelima negara pemerakarsa atau pendiri ASEAN ini mereka bersepakat menandatangani deklarasi Bangkok. Kapan itu? Ada yang bisa menjawab? Kapan? Saya Miss. Siapa? Sebutkan namanya. Brandon Jeremy Haldin. Oh, Brandon. Kapan? 1966. Tanggal bulannya tahu? Ingat? Tadi Miss jelaskan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tahun sudah benar. Tahun berapa tadi? Coba Brandon. 1966. Masih kurang jelas. Masih kurang tepat. Ayo, siapa yang mau mencoba? Boleh Alicia coba lagi. Oh, Alicia silakan. 8 Agustus 1967. Oke, betul. Jadi penandatanganan deklarasi Bangkok itu pada tanggal 8 Agustus 1967. Ya. Jadi pembentukan ASEAN pertama oleh 5 negara itu mereka sepakat untuk menandatangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Kemudian pertanyaan berikut. Tadi kan Miss sudah jelasin negara mana dari ke-10 negara ini, negara mana yang tidak pernah dijajah oleh negara lain atau negara barat? Thailand. Saya Miss. Sebutkan namanya. Gifford Aaron. Gifford Aaron. Ya, Thailand. Bentar, sorry. Dan biar yang lain bisa lihat ya. Oke. Aaron menjawab Thailand ya. Jadi Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Benar, Aaron? Kemudian pertanyaan berikut. Negara mana yang memiliki 2 iklim? Kan dari 10 negara kan hampir semua memiliki 1 iklim. Tetapi ada 1 negara yang memiliki 2 iklim. Ada yang ingat? Miss sudah jelasin tadi? Hah? Ya, Miss. Sebutkan namanya. Jonathan. Jonathan, oke silakan Jonathan. Negara Myanmar. Myanmar? Iya, betul. Jadi dari ke-10 negara anggota ASEAN, semua memiliki 1 iklim yaitu iklim tropis. Hanya negara Myanmar memiliki 2 iklim yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Yang tadi menjawab siapa tadi? Lupa. Jonathan. Jonathan Sanjaya ya. Oke. Nah, pertanyaan berikut. Sekarang terkenal dengan nama Myanmar. Sebelum nama Myanmar terkenal, nama awalnya nama apa? Negara Myanmar. Nama Saya. Siapa namanya? Brandon. Brandon, oke. Jawabannya Burma atau Birma? Burma atau Birma, ya. Brandon. Ayo yang lain dong, masa selama pembelajaran 1 jam hanya 4-5 orang aja yang aktif menjawab pertanyaan Miss. Yang lainnya tadi mengikuti enggak? Ya, jadi Miss dari awal sudah bilang, Miss mengambil nilai bukan hanya nilai di saat ujian atau ulangan, tetapi keaktifan kalian saat kita tanya jawab seperti ini ada nilainya. Jadi ada nilai plusnya. Ini hanya 4 orang aja yang aktif menjawab nih.
Oke, pertanyaan berikut. Dari ke-10 negara anggota ASEAN, tadi Miss jelasin hanya satu negara yang termasuk negara maju. Ayo, negara apa? Saya Miss, Saya saya. Miss. Langsung Saya Miss. sebutkan namanya. Yovani Olivia. Yovani. Yovani Olivia. Ya, apa negara apa? Singapura, Miss. Iya, jadi dari ke-10 anggota negara ASEAN ini ya yang termasuk negara maju adalah Singapura. Jadi yang lain ini masih negara berkembang. Ya. Singapura itu sudah termasuk negara maju. Dan kalau negara yang terkaya di ASEAN, tadi Miss jelasin, ada salah satu negara yang dikatakan negara paling kaya di ASEAN. Saya boleh, Miss. Silakan, siapa? Brandon. Brandon, ayo silakan Brandon. Yang lain kok, yang lain ada yang mau jawab ya selain Brandon. Brandon ini sudah 3 kali menjawab. Ada yang lain? Bisa beri kesempatan ke yang lain dulu Brandon ya. Siapa yang bisa menjawab? Saya Elijah. Elijah silakan. Elijah sudah 2 kali jawab loh, kasih kesempatan yang lain. Saya Miss. Siapa? Mark. Hah? Mark. Oh, siapa? Kurang jelas sebenarnya. Gifford. Coba ulangi soalnya ininya. Aaron. Oh, Aaron. Yeah. Aaron. Apa Aaronnya? Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, betul. Jadi walaupun dia negaranya kecil, tetapi dia kaya akan bahan-bahan tambang ya. Jadi dia dari minyak mentah itu dia bisa kaya karena hasil tambangnya yang cukup besar ya. Kemudian pertanyaan berikut. Nah, tadi kan Miss jelasin ada satu negara yang di kawasan Asia Tenggara sampai saat ini dia belum dimasukkan ke negara ASEAN. Saya Miss. Siapa? Yovani Olivia. Kasih kesempatan yang lain dulu saya. Saya boleh, Miss? Siapa? Alicia sudah 2 kali menjawab. Kasih kesempatan ke teman-teman yang lain. Miss mau biar semua aktif. Saya bisa, Miss. Karen? Timor Leste. Oh ya, Timor Leste ya. Jadi negara yang belum dimasukkan bergabung di anggota ASEAN, tetapi dia sudah terlibat ikut aktif di dalam kegiatan organisasi negara-negara Asia Tenggara adalah Timor Leste. Karena dia masih seperti ini sudah jelasin tadi bahwa dia masih diberi kesempatan, masih ada tahap asesmen dari organisasi untuk mempersiapkan Timor Leste ini supaya bisa bergabung dengan negara-negara anggota ASEAN yang lain. Dan yang berikut pertanyaan berikut adalah yang memiliki 4 wilayah cuaca. Tadi Miss jelasin ada satu negara memiliki 4 wilayah cuaca. Kalau ke-9 negara yang lain kan cuacanya paling 2, tetapi satu negara ini memiliki 4 wilayah cuaca berbeda. Ada yang masih ingat?
Ada yang ingat penjelasan Miss Sinta tadi? Dia memiliki 4 cuaca. Oke, ada yang udah ingat ya. Jadi Vietnam ya. Jadi Vietnam ini dia memiliki 4 wilayah cuaca, yaitu pegunungan utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Jadi kalau ke-9 negara yang lain paling cuaca 2 cuaca, tetapi Vietnam ini memiliki 4 wilayah cuaca yang berbeda. Nah, dari tadi kita pelajari dan pertanyaan-pertanyaan sekitar keadaan ekonominya, iklimnya. Nah, sekarang Miss mau tanya satu persatu. Ada tidak yang kenal dengan mengenal bendera negara-negara ASEAN? Kenal, Miss. Kenal. Miss boleh, ini coba masing-masing perhatikan di sini kalau Miss kasih tunjuk. Bentar Miss ini dulu. Bentar ya. Miss tunjuk satu-satu, kalian bisa ini ya, bisa menjawab. Kalau yang ini pasti semua tahu ya. Ini bendera apa? Merah. Bendera Indonesia. Ini siapa yang jawab nih? Giovanni, Miss. Giovanni. Ya. Kemudian yang ini benderanya negara apa? Brunei Darussalam. Siapa yang menjawab? Malaysia. Alicia. Oke. Kalau yang ini punya siapa? Ayo. Thailand. Thailand, Miss. Siapa yang menjawab ini? Sebutkan namanya supaya Miss bisa kasih tanda di sini. Alicia. Yang lain coba Alicia, tadi Alicia, Brandon, Elijah, yang lainnya mana? Masa bendera ini belum tahu negara ASEAN, bendera negara ASEAN belum tahu? Thailand, Miss. Siapa nih? Jonathan. Oke, ya Thailand ya. Ya, kemudian yang ini. Giovanni, saya, Miss. Yang lain selain Giovanni, selain Giovanni, Fort Aaron, Miss. Aaron, Singapura. Singapura. Yang di bawah Singapura? Alicia, Miss. Selain Alicia sudah terlalu banyak. Kasih kesempatan yang lain saya. Oke, yang lain.
Masa Miss ngajar cuman satu orang, cuman beberapa orang aja kan banyak yang tadi ikutin. Halo. Ya, Alicia silakan. Myanmar. Alicia? Negara Myanmar, Miss. Myanmar. Ayo yang lain. Yang ini berikut ini siapa? Saya boleh, Miss. Siapa nih? Brandon, Brandon silakan. Malaysia. Malaysia. Oke. Berikut nih. Ya, Saya boleh, Miss. siapa nih? Yovani. Fanny sudah 3. Oke. Brandon juga sudah banyak sebenarnya. Ayo yang lain aktif dong. Ini ada. Ini bendera siapa? Laos. Siapa nih? Jesse. Jessie. Jessie Shalomita. Iya, Bu. Oke. Kalau yang satunya? Saya boleh, Miss. Siapa nih? Gifford Aaron. Hah? Gifford Aaron. Aran lagi? Ya. Yang lain. Kamboja, Miss. Siapa nih? Jonathan. Jonathan. Iya, Kamboja. Jonathan sudah banyak. Jonathan sudah banyak sekali. Oke, jadi ini adalah negara-negara yang tergabung di bendera-bendera yang dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN. Ya, lagi 7 menit ini Miss kasih kesempatan bagi yang dari tadi diam aja tidak ada yang bersuara ini. Padahal tadi absen hampir semua hadir. Ayo yang lain dong, apa mungkin materinya kurang jelas dijelasin atau bagaimana? Karena yang aktif ini hanya sekitar 8 orang. 10 orang yang aktif. Yang 10 orang nih, yang 11 orang ini enggak tahu di mana. Oke, boleh kasih info ke Miss materi mana yang kurang jelas supaya pertemuan kita hari Rabu nanti Miss bisa ulangi lagi dari materi mengenal negara-negara ASEAN ini. Mungkin dari segi iklimnya atau perekonomian negaranya. Ada yang kurang jelas? Halo? Kalau enggak ada yang menjawab, berarti Miss anggap semua sudah bisa paham ya untuk penjelasan materi kali ini. Paham, Miss. Ya, jadi seperti Miss bilang tadi dari awal bahwa di akhir pembelajaran kita ada tanya jawab tentang materi yang kita pelajari. Supaya apa? Supaya Miss tahu bahwa apa yang Miss sampaikan itu kalian dengar dan kalian bisa pahami. Jangan sampai Miss menjelaskan dari awal sampai akhir tapi kalian tidak bisa menjawab. Nah, itu perlu dipertanyakan apakah materinya sulit atau materi yang disampaikan kurang jelas. Nah, itu supaya Miss tahu bahwa kalau memang kurang jelas nanti Miss akan memperbaiki karena ini juga bisa sebagai koreksi buat Miss untuk menyampaikan materi kepada kalian. Jadi di akhir pembelajaran selalu
Miss nanti akan selalu memberi kesempatan di akhir pembelajaran untuk kita tanya jawab materi yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi Miss minta supaya kalian kalau kurang jelas bisa informasikan ke Miss. Jadi dari Alicia sudah jelas. Boleh nanti Miss akan sharekan PowerPoint-nya, boleh. Karena selain nanti kalau Miss tidak kasih PowerPoint, Miss nanti kan setiap kali materi yang kita bahas ini, Miss akan kirim per pertemuan, materi pertemuan hari ini apa, itu nanti Miss akan kirim karena masih kendala jaringan di sini, sehingga tadi Miss tidak sempat untuk kirim karena memang untuk ke modul pun Miss sudah siapkan, tapi belum bisa kirim karena jaringan masih diperbaiki. Jadi untuk pertemuan kedepannya Miss akan sharekan materi, nanti Miss jelaskan lewat PowerPoint, tapi materinya Miss akan sharekan di LMS supaya kalian bisa buka dan mempelajarinya. Karena Miss juga sudah nanti sih udah bikin modul, supaya dari modul itu bisa kalian pelajari. Ya, jadi mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini kan kita lagi 3 menit ini. Kita sampai jam berapa ya sayang ya? Jam 12.40 kan ya? Iya, Miss. Jadi kalau ada yang belum jelas, tapi ada pertanyaan, jadi Miss anggap pertemuan kita kali ini materinya bisa kalian bisa pahami ya sayang ya. Jadi nanti Miss akan kirimkan materi supaya kalian pelajari di LMS-nya. Oke, kita sampai di sini dulu. Lagi 2 menit ini kita berdoa. Miss minta Lingga bisa, ada Lingga kan ya? Lingga Pasaribu. Bukan. Ya, Lingga Prasasti Pasaribu. Bisa berdoa untuk menutupi pertemuan kita siang hari ini ya sayang ya. Oke, Miss. Ya, silakan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sebelumnya Kau telah memberkati kegiatan Zoom kami dari pagi hingga siang hari ini dengan lancar dan baik ya Tuhan. Dan sekarang kami sudah selesai, kiranya apa yang kami pelajari hari ini bisa kami pahami dan kami terapkan jika ada ulangan dan latihan nanti ya Tuhan. Dan jika kami ada pekerjaan rumah ya Tuhan, kiranya kami bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih Lingga. Tuhan Yesus berkati semua.